Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Oke, kita mengawali hari ini dengan peristiwa yang sangat penting ya sebenarnya Bung Rocky di dunia ini berkaitan dengan pemilihan presiden Amerika karena akhirnya Biden juga mundur ini ya dari pencalonan karena dia pasti tahu akan kalah gitu dan rupanya di sana Trump gara-gara ditembak meleset dia malah jadi surveinya jadi naik tinggi. Apakah kita perlu juga di sini supaya naik tinggi? Ada yang perlu ditembak tapi lolos gitu. Kita lihat bahwa Amerika selalu bandulnya tuh bolak-balik tuh. Hmm. Kadang-kala 3 kali Demokrat, satu Hmm. kali Republik, lalu 2 kali Republik, 1 kali Demokrat. Jadi selalu ada semacam prinsip bahwa keseimbangan demokrasi itu ditentukan oleh kapasitas sebuah partai menjanjikan hasil-hasil janji-janji pemilunya tuh. Hmm. Tapi ini khusus dalam putaran kedua ini, putaran duel 2 kali ini antara Trump dan Biden. Terlihat memang Biden terengah-engah tuh karena Hmm. soal kapasitas fisiknya. Iya. Dan Trump itu dapat boosting energi karena seolah-olah dia itu orang Amerika selalu anggap ini koboi ini nggak mati-mati Hmm. kan. Iya, Kan begitu iya, kan, iya. ini kayak Rambo tuh. Hmm. Jadi Hmm. ada yang disebut sebagai American Dream itu, yang American Dream yang dimanifestasikan lewat kejagoan tuh. Jadi era-era awal Amerika itu dianggap sebagai pembuka pembuka mata bahwa mereka memang pemimpin-pemimpin ini kayak sheriff, koboi-koboi yang Hmm. jagoan. Jadi kelihatannya pikiran-pikiran neokonservatif akhirnya tumbuh lagi di Amerika tuh. Lain kalau di Eropa, neokonservatif berubah menjadi rasisme tuh. Hmm. Tetapi kalau kita lihat sejarah politik Amerika, neokonservatif itu artinya ekonominya akan bersifat monetaris. Jadi dana-dana sosial itu akan berkurang tuh. Hmm. Nah, lucunya bukan lucunya, paradoksnya di zaman pertama uh, eh, Trump ini, neokonservatif yang adalah desain ekonomi untuk market oriented itu juga disertai oleh rasisme. Kan Donald Trump yang mau bangun tembok supaya Ya. imigran Meksiko nggak masuk ke situ kan. Hmm. Jadi rasisme juga akan tinggi karena tiap kali kita bicara tentang Donald Trump kita ingat bahwa dia adalah orang yang anti kulit berwarna. Itu dasarnya itu. Sementara Demokrat sebetulnya kita tahu sebagai familiar atau permisif terhadap imigran atau kulit-kulit berwarna. Jadi akan terlihat Amerika yang akan bersifat rasistis lagi nih kalau Donald Trump terpilih kembali. Nah, Ya, ya. masalahnya Partai Demokrat tidak mau secara terang-terangan mengatakan bahwa Kamala Harris pengganti Demokrat, kan belum diputuskan di dalam Ya, ya. konvensi itu, Hmm. yaitu wakil presidennya Joe Biden tuh. Nah, ini sebetulnya taktik Demokrat ini untuk menunggu sampai misalnya orang melihat kembali bahwa potensi Trump ini memang kuat, tetapi potensi rasisnya dia juga kuat, itu Ya. kira-kira tuh. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini memang sangat menarik dan apalagi kemudian memang semakin orang semakin khawatir lihat pasangan yang apalagi kemudian pasangan baru yang ditunjuk oleh Republik untuk jadi wakilnya Donald Trump itu dianggap sebagai kembaran dari Donald Trump. Padahal sebenarnya tadinya dia pengkritik keras dari Donald Trump karena istri dia Iya. sendiri orang India juga keturunan India. Tapi belakangan dia justru juga ketika ditunjuk jadi wapres bicara soal anti imigran dan sebagainya itu agak agak menarik itu politik di Amerika. Ya itu mirip-mirip Indonesia tuh. Mhm. Cara berpolitiknya tuh. Yang tadinya beroposisi tiba-tiba disodorin jabatan lalu langsung berpihak tuh. Oh, Jokowi Ya, ya. hebat, Jokowi keren, Jokowi ini. Loh, bukannya tadi kalian sebut bahwa Jokowi itu tidak mampu mengurus ekonomi, tidak mampu mengurus IKN. Tiba-tiba semua menteri, mulai Hmm. dari bahkan termasuk menterinya Demokrat, AHY itu muji-muji IKN kan. Iya, iya, iya. Kita Nah, tahu dulu. ya. Ya itu sebetulnya juga kejujuran dalam moralitas. Kalau memang dari awal ada dalam posisi berseberangan, ya berseberangan aja. Jadi Mhm. kelihatannya ada semacam dalil bersama tuh di Amerika maupun di seluruh dunia. Kalau disodorin kekuasaan ya dia bisa berubah tuh. Ya, ya. Apa ketularan Indonesia jangan-jangan ya di Amerika gitu ya? Amerika selalu melihat Indonesia tuh dan
Mungkin mereka menganggap bahwa ya itu ada contoh bagus dalam sejarah bagaimana. Jadi nanti kalau ditanya oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Amerika tuh kenapa Anda berubah tuh yang wakil presidennya calon wapres Donald Trump. Itu juga sama di Indonesia juga begitu. Wapresnya tadinya itu berseberangan tiba-tiba diambil dimasukkan karena kepentingan konsolidasi. Ya istilah-istilah kepentingan konsolidasi ini udah jadi generik tuh di mana-mana. Nah, itu kita lanjutin aja deh kalau gitu karena Anda bicara soal IKN. Ini menarik karena ini sekarang mata mata masyarakat saya kira itu sekarang mengawasi apa yang terjadi di IKN begitu kan. Beberapa waktu yang lalu muncul informasi di Tempo di soal kemungkinan bahwa Prabowo akan menyerah bukan kemungkinan bahwa ada pembicaraan antara Prabowo dengan Gibran untuk nanti masalah IKN itu akan ditangani oleh Gibran begitu. Dan orang menduga ini karena Prabowo kelihatannya udah nggak antusias begitu. Tetapi satu sisi sekarang ini kan istana atau menteri-menteri lah kebanyakan sekarang mencoba menyampaikan informasi bahwa apa yang terjadi di IKN ini nanti akan terwujud lah. Kalau toh Pak Jokowi gagal Juli ini pindah, tapi 17 Agustusnya akan tetap berjalan gitu. Itu yang sekarang terjadi, Bung Rocky. Kalau kita lihat media informasi-informasi simpang siur begitu. Pemerintah menyatakan akan siap, tapi laporan-laporan dari netizen di lokasi menunjukkan bahwa itu tidak sesiap seperti dikatakan oleh pemerintah. Mau pemerintah kayak mau pengamat semua tergantung dukun. Jadi kalau Oh dukun gitu bilang ya. nggak akan ada banjir, oke, akan pindah ke situ. Jadi kita lihat bagaimana tipuan atau dulu saya bilang Jokowi itu nipu aja kerjaannya. Dulu saya dipolisikan tuh. Memang dia nipu. Kan dulu dia bilang bahwa dia akan berkantor bulan Juli. Lalu dia bilang bahwa investor udah masuk. Lalu dia bilang bahwa udah ya udah 15%. Tadinya dianggap sudah 30%, sekarang 15%. Padahal sebetulnya bocoran dari mereka yang bisa menyusup dan memperlihatkan foto-foto itu berbeda banget dengan apa yang ditampilkan oleh Jokowi setiap hari di laptopnya dia kan. Ya. Kan yang difoto di laptopnya Pak Jokowi itu bagian yang udah di edit sehingga kelihatan wah istananya udah rapi. Latar belakangnya kan nggak diperlihatkan. Begitu kita baca Bloomberg kita lihat bocoran-bocoran yang menyebabkan orang seluruh dunia akhirnya tahu bahwa IKN itu sebetulnya yang mungkin 3% yang berjalan tuh dan berantakan di situ apalagi kemudian kena lanina tuh. Jadi sekali lagi Jokowi ini sebagai presiden dia mau bertarung dengan sesuatu yang dengan mudah diintip oleh kamera dunia tuh oleh satelit juga bisa. Kalau pencitraan satelit bisa dibocorin oleh NASA itu kelihatannya itu tulang belulang yang dari tulang bahan-bahan yang berserakan atau kalau ada istilah teman saya itu kayak jumpalitan itu benda-benda yang ada di situ tuh di bahkan kita nggak bisa lihat ada semacam struktur di situ. Ya, kan ini setidaknya kemarin itu ada berita yang menarik ya karena kemudian Satgasnya katanya pembangunan jalan tol itu mengklaim itu sudah 90%. Jadi artinya tinggal 10% lagi dan 17 Agustus bisa digunakan. Jadi dari Balikpapan ke IKN akan jauh lebih cepat begitu bisa hanya 1 jam kalau semula 2,5 jam. Kemudian Pak Menteri Perhubungan menyatakan bahwa ini mereka menghadapi kesulitan karena sepanjang bulan kemarin ini saja kata dia hujan itu yang tidak hujan hanya 8 hari. Makanya kemudian mereka kemarin mencoba memodifikasi cuaca di sana gitu dengan mengerahkan pesawat-pesawat biasakan tabur apa ya? Tabur garam ya biasanya kalau dari pesawat itu ya Bung Rocky ya. Itu juga bagian dari merusak lingkungan tuh tabur garam artinya menarik hujan itu dipindahin ke tempat yang lain, ya banjirnya di tempat yang lain kan. Kan sebetulnya itu intinya kan rekayasa cuaca itu artinya kepadatan atau viscosity ya, dari liquid di udara itu dipindahkan ke tempat lain tuh diserap oleh garam lalu dipindahin jatuhin ke tempat lain. Jadi sebetulnya itu juga hanya memindahkan masalah tuh. Dan merekayasa itu artinya tidak ada hal yang mungkin yang bisa kita percaya bahwa akhirnya semua hal direkayasa gitu. Jadi kesulitan-kesulitan itu yang menunjukkan memang nggak siap. Jadi dari awal ambisi itu akan dibatalkan oleh APBN yang berkali-kali kita terangi. Tetapi ya buzzernya masih ya itu pasti akan siap. Pasti Juli itu presiden udah berkantor tuh. Kan kita lihat tuh udah kira-kira udah 50-60%. Iya, 50-60% itu di laptopnya Pak Jokowi. Di situ di editnya tuh gambar-gambar itu kan. Jadi kita mau lihat dari awal, kalau kita pakai otak aja itu, bahwa itu akan menjadi tumpukan kegagalan. Itu mangkraknya itu udah pasti mangkrak tuh.
Ya mungkin 20-30 tahun lagi iya, tapi kalau 20-30 tahun lagi nggak ada lagi orang yang mau anggap bahwa itu istana. Hmm. Kan orang 20 tahun lagi itu mungkin udah berkantor di planet itu kan, karena Ya, lebih baik berkantor di planet. Jadi perencanaan yang dari awal sekedar untuk memuaskan ego Pak Jokowi akhirnya berantakan tuh. Itu kutukan menara Babel begitu tuh, karena ya, berambisi lalu Tuhan buyarkan tuh grammar sehingga orang nggak saling mengerti ya, 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 ya. untuk menjalankan blueprint dari pembangunan itu. Ya, ya, karena memang beda sekali kalau Anda sebut tadi orang sekarang sudah bermimpi, sudah bicara tentang metaverse, kita masih bicara soal metafisik, kan begitu ya. Ya, itu intinya begitu tuh. Metafisiknya Jokowi itu hendak dia lihat secepat-cepatnya. Sementara metaverse itu udah ada di dalam pikiran anak muda sekarang yang merasa bokeh dalam 8 tahun toh itu planet-planet bisa dihuni itu. Jadi sekali lagi ini Pak Jokowi ya kayak orang yang bangun kesiangan lalu tiba-tiba melihat halusinasi itu, atau dia lagi tidur kakinya digoyang-goyang sambil senyum-senyum kan. Jadi kita nggak ngerti ini hal yang real apa hal yang tidak real. Tetapi kelihatannya ini sensasi yang tidak real di mata Pak Jokowi. Karena ambisinya tuh bahwa harus ada ibu kota baru, bahwa saya akan berkantor di situ, bahwa ini akan jadi lambang kemuliaan negeri. Apa Ya, pentingnya tuh beton sebagai lambang kemuliaan? ya. Saya kira ini pertarungan Pak Jokowi tanggal 17 Agustus ya, Bung Rocky, karena bulan Juli ini saja ada dua peristiwa yang menunjukkan kegagalan Pak Jokowi ya, atau omongan Pak Jokowi itu kemudian ternyata tidak terbukti. Satu, bahwa dia akan pindah ke IKN pada bulan Juli, dan kemudian ternyata belakangan yang disalahkan hujan deras juga gitu. Memang betul ada hujan sih. Yang kedua, soal ada investasi gede banget itu dari Dubai, yang ternyata kemarin ketika beliau pulang dari Abu Dhabi tidak ada seperak pun investasi yang masuk. Itu terbukti. Nah, sekarang orang menunggu nih 17 Agustus apa yang akan terjadi. Saya kira banyak orang ini sekarang menghitung mundur ini untuk tanggal 17 Agustus. Itu sorak-sorai dari pendukung Pak Jokowi. Kita bilang nggak mungkin lah kita ngerti cara berpikir investor asing tuh. Tapi ya itu di WA saya tuh, wow, ini Pak Rocky, saudara Rocky, lu tunggu aja tuh, itu akhirnya Dubai akan kirimkan 1.300 triliun kan. Ya, ya, ya. Jadi bayangin misalnya nih sorak-sorai mereka yang menghujat kita yang berpikir pakai otak gitu kan. Karena itu harus dipilih tuh, mau berpikir pakai otak, mau berpikir pakai cincin kan, itu masalahnya kan. Dan kemungkinan ini yang kita mau ketawa tapi yang nggak enak itu, karena orang udah dihipnosis bahwa oh Pak Jokowi ke Dubai itu berarti seluruh kapasitas Dubai itu akan tiba di IKN. Kan ini gila nih kan. Bagaimanapun ini bisnis itu ada intelijen yang masuk ke IKN untuk mengintip ini udah berapa persen ada di situ. Tentu Pak Jokowi di Dubai pamerkan pada pengusaha-pengusaha Dubai itu laptopnya, sementara Dubai punya satelit untuk mantau dari udara, dari atas itu bahwa berantakan IKN itu. Jadi sebetulnya simple, teknologi akan membatalkan semua pencitraan yang ada di laptop Pak Jokowi. Jadi Ya. para pendukung Pak Jokowi yang sekarang masih fanatik, ya udah terima lagi kutukan bahwa memang nggak akan terjadi pemindahan ibu kota. Tapi mereka masih menganggap bahwa akan ada malaikat turun dari surga untuk dipanggil oleh Bandung Bondowoso untuk mengalahkan ayam berkokok. Ya, tapi saya kira dengan perkembangan itu semacam itu ya, saya kira kalau sampai sekarang kan belum ada konfirmasi itu dari Gerindra. Benarkah sudah ada kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Gibran bahwa selanjutnya IKN itu akan diserahkan ke penangannya pada Gibran. Tapi kalau lihat perkembangan sekarang, saya kira apa yang kalau memang betul dilakukan itu sangat tepat ya, Bung Rocky, supaya Pak Prabowo nggak pusing dengan hal-hal semacam itu, tapi fokus untuk mewujudkan program-program dia, dan juga tentang soal pertahanan saya kira fokusnya nanti gitu. Iya kelihatannya Pak Prabowo juga udah aduh kesel banget bagaimana teranginnya, udah nanti Gibran yang selesain karena saya mau selesain soal pertahanan dan soal food strategi Makan kan. siang ya, makan siang yang Iya itu. bergizi gitu ya. Dan supaya juga konsisten bahwa yang harus meneruskan IKN itu ya bukan Prabowo, ya anaknya Ya. Jokowi kan, Jokowi Hmm. bapaknya yang mulai kan. Hmm. Jadi kelihatannya ada satir juga dalam ucapan itu. Ya. Tetapi serius bahwa Prabowo tentu memantau secara lengkap kan. Prabowo bisa kirim ahli-ahli dia untuk mantau dari 360 derajat sudut pembangunan itu, bahwa yang ternyata yang baru dibangun baru 6%, bukan bahkan 15% pun nggak nyampe di situ kan. Jadi kelihatannya itu masalahnya tuh, sehingga dari awal Prabowo udah bilang saya nggak mau dilantik di IKN. Memang dia tahu bahwa itu nggak selesai kok. Dan Jokowi tetap ya
sebetulnya kita bisa tagih aja Pak Jokowi, Anda bilang mau berkantor kan, supaya ada janji Anda yang Anda tepati, ya pergilah berkantor di situ tuh, ditemani sama reruntuhan. Jadi saya kira benar ya, sudah benar ya kalau memang Pak Prabowo itu menyerahkan ke Gibran ya. Ini kan pekerjaannya bapaknya, wajar dong kalau Gibran yang dituntut untuk menyelesaikan gitu. Ya iyalah, karena harus begitu. Karena nanti juga akan jadi problem kalau Prabowo bilang dia akan ambil alih, ya itu artinya dia menelantarkan janji dia untuk memberi makan siang bergizi kan. Sebetulnya trade off-nya di situ kan. Jadi Pak Prabowo mungkin secara bercanda bilang, ya nanti Mas Gibran ya, nanti Mas Gibran ambil alih itu. Lalu Gibran bilang, saya sudah di sini Pak Prabowo, siap. Oke, mantap. Dengan cara begitu dia nggak akan jadi ban serep yang ditaruh di rumah karena dipekerjakan di IKN gitu ya. Ya, itu lebih baik. Jadi terlihat bahwa Pak Gibran akan jadi koordinator dari pembangunan itu tuh sebagai pimprol. Mungkin itu lebih berguna tuh, atau lebih bermanfaat daripada main-main Lego Iya, dan oke. Tamiya. Iya, kalau sementara istananya belum siap, kita bisa pakai rumah menteri yang sudah tersedia ya, Bung Rocky. Kita nolokat semua ya. Iya. Ya, inilah update terkini dari sebuah perjalanan menuju lokasi IKN. Hari ini 18 Juli 2024. Rekan-rekan sekalian, iya, kami melintasi sebuah jalan menuju IKN yang di kanan dan kirinya ada pepohonan. Ini adalah pohon-pohon di sebuah hutan yang kemudian kami tahu ini adalah lahan milik Pak Hasim. Ya, pepohonan ini adalah bahan baku untuk pabrik kertas milik Pak Hasim. Ya, kita lihat jalan memang masih seperti ini. Bayangkan kalau hujan turun. Padahal ya kita tahu di IKN ini dalam sebulan bisa 22 hari hujan. Iya, aku sih biasa aja. Bayangkan dengan ketebalan debu seperti ini, kalau kemudian diguyur hujan, memang aksesnya luar biasa sulit. Ya, kita coba memasuki, teman-teman sekalian, kita masuki tempat ataupun lokasi pembangunan IKN, ya, perumahan DPR yang kabarnya sudah sekian persen, ternyata juga masih seperti ini. Ya, jalan masih sulit ditempuh, debu tebal ini. Untungnya ketika rombongan melintasi jalan ini sedang tidak turun hujan. Kami bicara banyak di lokasi dengan para tukang. Mereka menyampaikan bahwa ya seperti inilah kalau diburu-buru. Mereka sendiri juga khawatir terhadap mutu dari bangunan. Dan ini adalah lahan untuk gedung DPR, teman-teman. Baru ada lahannya. Ya, bagaimana anggota dewan nanti akan bekerja dengan maksimal? Ya, kita sudah memasuki daerahnya seperti ini. Dan memang kalau kemarin ada yang menyampaikan bahwa progres IKN sudah 15%, ya seperti ini kondisinya. Ya, apakah ini sudah 15%? Menurut kami sih belum ya. Bahkan 6-7% pun mungkin harus dihitung ulang lagi. Ya. Dan kita lihat itu adalah Istana Presiden, yang kalau dilihat gambar yang beredar seolah-olah sudah siap. Tapi ya seperti ini. Ini update per 18 Juli 2024, teman-teman. Ya. Untuk apa juga terburu-buru, nanti malah kualitasnya bermasalah di kemudian hari. Ya, lebih baik sudahlah sesuai dengan anggaran, sesuai dengan tempo, sesuai dengan time frame yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang IKN. Perlu waktu 30 tahun kan untuk sempurnanya, tapi tidak juga 2 tahun harus buru-buru ingin ditinggali. Kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat ini dari sayap kanan Istana Kepresidenan.
Ya, masih seperti ini teman-teman. Dan kita tahu kualitas tanah di sini seperti itu. Ya. Dan ini airnya ini air payau. Dan air di sini tidak bisa digunakan untuk misalnya mencampur adukan antara pasir dan juga semen karena tidak lengket. Ya, ini adalah kantor Menko tadi kita saksikan. Ya, rombongan melanjutkan untuk melihat lebih dekat lagi. Ya, masih seperti ini teman-teman. Dan kalau toh terburu-buru ini takut nanti malah berimbas kepada kualitas bangunannya. Berbahaya. Ya, ini kita lihat. Silakan nilai sendiri apakah sudah siap untuk digunakan. Ya, kalau untuk upacara saja sih berapa orang ya silakan, tidak masalah.